boleh dong. Bang Ali dulu, Bang Ali boleh ya. Bang Ali, ada mic-nya? Tim, sorry. Sudah ready? Siap. Bang Ali, dari mana sih idenya film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali ini akhirnya bisa lahir? Silakan. Oke. Bang Ali mau diri nggak apa-apa? Nggak mau, stand up lagi. Orang gendut susah mas diri mas. Oke, jadi Bismillah. Ide film ini itu asal ide film ini itu asalnya dari apa ya, penyesalan diri sendiri ya. Kayak sebetulnya kita itu semua ngerasa seandainya dulu kita perbaiki ini, seandainya dulu perbaiki itu, seandainya kita bisa ngulang waktu gitu kan. Berangkatnya dari penyesalan sederhana, terus ketika ngobrol sama banyak orang ternyata hampir semua orang tuh punya penyesalan itu kan. Jadi ketika ceritain diramu, kita cari apa penyesalan yang apa ya, paling ingin kita perbaiki di masa lalu kita gitu. Ternyata hasil ngobrol dari banyak orang, penyesalan yang paling sakit itu adalah ketika kita menyakiti atau mengecewakan orang yang kita sayang dan kita nggak bisa minta maaf, nggak bisa kita balikin gitu. Nah akhirnya karena gini kan, kalau kita menyesal untuk diri kita kan, memaafkan diri sendiri itu sebetulnya gampang-gampang susah. Tapi membuat orang lain memaafkan kita atas kesalahan itu gitu, itu sesuatu yang nyakitin buat kita, terutama kalau kita sayang sama orang tersebut. Awalnya dari situ. Habis itu diramu jadi cerita, kemudian ketika naskahnya selesai, alhamdulillah dipertemukan sama talent-talent luar biasa ini, dan seperti banyak sineas hebat bilang, naskah akan menemukan pemerannya. Ketemu alhamdulillah. Teman nanti nonton itu akan kaget dan hah, kok begini gitu. Jadi akan ada ya, kalau kita bilang plot twist di film ini yang bikin kita tuh nggak cuma kaget tapi merenungi makna dari waktu itu sendiri. Gimana kalau misalnya kita sebenarnya masih bisa ngulang waktu nggak sih? Atau kalau kita kembali ke waktu itu, kita mau ngapain aja? Terus kita memperbaiki keadaan-keadaan itu, apakah itu bisa atau enggak? Nah itu semua akan terjawab nanti di film ini. Satu lagi boleh Bang ya? Biar dua ya, satu lagi ya boleh ya. Apa Bang, menurut Abang tantangan terbesar nih selama proses produksi apa? Tantangan terbesarnya ya, sebenarnya sama sekali nggak ada ya Mas Ali ya. Aman ya? Karena saya itu dikelilingi oleh talent-talent yang luar biasa. Jadi meskipun skripnya itu susah, tapi mereka tuh benar-benar menghidupkan karakternya itu sangat benar-benar brilian gitu. Yang saya sendiri nggak kebayang gitu, oh ternyata bisa ya semaksimal itu delivernya. Jadi alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Teman buat sutradara kita Bang Amrul Mami, iya keren banget ya. Setiap skrip akan menemukan pemeran masing-masing. Langsung kita panggilkan. Permintaan khusus ya, ada Vina boleh maju dong, pegang mic-nya. Iya. Berdiri banget nih. Iya dong. Maksudnya apa, aku nggak kata berdiri kayak duduk terus maksudnya aku. Iya, kan kita mau nanya nih, biar lebih dekat juga ada teman-teman ya. Tepuk tangan buat Kak Devina teman-teman dong ya, lebih dekat loh beliau nih ya. Kak Devina luar biasa nih ya. Oke. Kak Devina, aku mau nanya yang serius apa yang bercanda nih? Serius aja lah. Udah seriusin emang ya. Gimana Kak pertanyaannya? Prediksi juara Piala Dunia. Waduh, aduh jangan gitu. Oh, naik Bang Farhan kayak ini ya. Kan kita sama ya. Portugal ya. Baik, Kak Devina langsung aja. Kak Devina memerankan sebagai Dinar ya. Betul. Baik, kenapa tertarik memerankan sebagai karakter Dinar, dan kenapa karakter Dinar ini menarik? Oke, ini beneran aku berdiri nih Kak. Iya, biar iya boleh. Jujur, oke udahlah ya. Sebelumnya teman-teman terima kasih para media, teman-teman aku para Devinars, dan juga teman-teman lainnya udah menyempatkan waktu untuk datang ke preskon hari ini untuk menonton trailer dan poster untuk pertama kalinya. Oke, langsung jawab pertanyaannya ya. Kenapa bisa tertarik ambil project ini? Pastinya pertama aku melihat dari cerita Kak.
teman-teman. Aku ngeliat dari cerita pas baca skenario, ketemu sama Mas Ali waktu itu sama Mas Amrul juga, itu aku diceritain ceritanya gimana, dan memang itu yang membuat aku tertarik adalah selain ceritanya relate dan lumayan nempel dengan lingkungan kita, dan ini tuh sangat menyentuh hati gitu ya. Bahkan ada momen dimana aku reading satu full skenario sama para pemain waktu awal-awal kita reading, itu tuh kita mostly pada nangis kan, karena memang skripnya itu sudah dibuat sangat sedemikian mungkin membuat kita jadi kayak sedih banget nih sumpah gitu. Jadi dari ngebaca skenario udah kayak ini heartfelt banget dan punya cerita makna hikmah yang sangat baik. Jadi aku rasa kenapa aku harus nolak project ini. Dan untuk karakter Dinar sendiri, aku melihat sebenarnya Dinar ini anaknya nggak aneh-aneh menurut aku, dan sangat di awal mungkin ya di awal mungkin dia tidak aneh-aneh, dia tuh sangat ya lempeng aja kerjaan dia, kuliah dia memiliki sifat introvert, jadi memang jarang bergaul sebelum ketemu sama Faiz. Dan yang buat aku menarik, mungkin di film ini kalian bisa lihat di sini aku ponian, dan aku emang agak sedikit merubah look aku untuk karakter Dinar ini karena salah satu saran dari para produser dan juga director, dan aku mengikuti dan menyanggupi karena aku merasa itu sangat make sense untuk karakter Dinar gitu. Jadi kenapa aku suka sama karakter Dinar sih, selain karena ceritanya, karakter ini lumayan menantang sih, dimana aku harus lebih menjaga, karena aku Davina itu tidak seintrovert Dinar sebenarnya Kak. Davina itu lumayan, saat aku membaca skenario nya gitu ya kayak, kenapa dia nggak kayak gini gitu. Davina melihatnya, sedangkan Dinar kan nggak gitu. Dinar kan melihat ini kayak, aku harus ini, aku gini gitu. Jadi kayak itu tuh tantangannya, dan menurut aku malah jadi menarik buat aku untuk mengambil karakter Dinar tersebut gitu. Plus tuh teman-teman buat Kak Davina, Dinar ya. Satu lagi boleh nggak Kak? Yang penting banget sih ya. Apa tuh? Tadi kan udah dapat pelajaran dari produser, saudara. Ini langsung dari kakak nih sebagai Dinar. Apa sih pelajaran yang kakak dapatkan setelah memerankan peran sebagai Dinar gitu dalam kehidupan? Apa sih? Banyak banget sebenarnya hal yang bisa aku ambil dari film ini kali ya, keseluruhan sebenarnya banyak banget. Cuman kalau kita tarik dari point of view-nya Dinar ini, hal yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa lebih memikirkan resiko dari apa yang telah kita lakuin. Jadi kita nggak boleh mengambil keputusan tuh secepat itu, dan paling penting kita tidak boleh mengambil keputusan tapi itu menghilangkan jati diri kita sendiri, mengecewakan keluarga, pasangan, atau orang di sekitar kita. Itu sih yang aku pelajarin dari Dinar. Jadi mau bagaimanapun imbalannya, walaupun itu baik, walaupun kita mikir itu untuk kebaikan, tapi kalau ternyata itu jati diri kita hilang, kita kehilangan diri kita sendiri, kita nggak bahagia sebenarnya ngelakuin ini, dan orang tua kita pasti akan kecewa, teman-teman kita, pasangan kita kecewa. Lebih baik dipikirkan lagi 2 kali agar tidak menyesal, agar tidak terjadi andai waktu bisa diulang kembali gitu. Sekelas. Terima kasih. Beriah untuk Kak Davina Karamah. Thank you Kak Davina. Oh, luar biasa teman-teman ya. Jadi benar-benar buat kita mikir banget ya. Ya berpikir sebelum kita bertindak teman-teman, ini keren banget sih ya, benar-benar harus tonton, wajib sih ya. Oke, langsung aja kita akan langsung tanya jawab juga dengan lawan mainnya Kak Farhan Rashid. Silakan mulai Bang, biar adil dong. Berdiri juga. Iya dong. Siap. Sampai turun boleh Kak ya? Boleh. Ditemenin sama Davina nggak? Terserah, boleh kalau beliau mau. Oke. Baik, saya tuh Bang Farhan ya. Iya. Oke, Bang langsung aja nih. Saya mau nanya nih. Bang kan sebagai Faiz ya. Yes. Nah, bagaimana cara membangun chemistry selama syuting dengan Dinar? Dengan Dinar. Ngebangun chemistry kita basically kita memang udah temenan lama juga kan, udah 5-6. Ini sekarang baru ketemu sebenarnya. Oh gitu. Udah temenan 5-6 tahun. Jadi pas kita ketemu di project ini ya nggak sesusah itulah untuk ngebangun chemistry, karena kita tinggal ngobrol lagi, bercanda. Jadi di setnya kita nyantai banget, kita bisa diskusi banyak soal karakter, soal adeganan gimana nantinya gitu. Oke, nah kalau untuk spesifik, jadi singkatnya kalau chemistry udah inilah ya. Iya, insya Allah lah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau untuk Bang Farhan sendiri nih, apa bedanya Farhan dengan Faiz? Nggak ada bedanya, sama Sama aja. Yakin. Soalnya kelihatannya ini cowok green flag gitu ya, iya nggak sih? Green flag. Mungkin bedanya banyak sih.
Contohnya Faiz itu dia kan green flag banget, dia sabar, dia tulus kalau mencintai. Bagian itu sama deh, sama-sama tulus. Sabarnya sih, dia sabar banget, dia banyak sih sebenarnya kesamaannya. Contohnya misalnya kayak dia family oriented, aku juga family oriented. Dia tulus, aku juga tulus. Dan dia itu si Faiz itu pekerja keras. Bedanya nih, salah satu beda yang jelas adalah dia ekstrovert sedangkan aku introvert. Jadi selama syuting ini aku yang introvert berusaha untuk ekstrovert di lapangan. Jadi kayak berusaha untuk supaya di setnya biasa kebawa ekstrovert. Ya padahal sebenarnya aku lumayan introvert. Aku kayak sekarang ini aja pintar dikit. Cuman ya gitu lah. Oke bos, buat Bang Farhan teman-teman. Yuhu. Thank you Bang Farhan ya. Siap. Baik, berikutnya boleh dong aku nanya sama mamahnya Dinar. Boleh. Mana mamahnya Dinar nih ya? Ya, tepuk tangan dong. Ini nggak Poni ya. Sebagai Mama Endang ya. Mama Endang. Nah, Mama Endang ini karakternya seperti apa nih, Mama Endang? Boleh Mas ya. Sebelum saya jawab, Iya. saya mau menyapa teman-teman dulu. Siap. Selamat sore, terima kasih sudah berkenan hadir di acara preskon pada sore hari ini. Kita sama-sama lihat official trailer dan official poster. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Peran saya di sini sebagai Mama Endang. Mama Endang adalah dia single parent, jadi suaminya sudah lama meninggal, jadi dia harus menghidupi dirinya dan Dina. Jadi apapun dia lakukan, ibu yang penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, dan juga sangat posesif, protektif sama anak. Mbak Foni, momen apa sih yang paling emosional yang Mbak Foni dapatkan selama proses syuting? Di mana ya? Saat apa ya? Banyak Iya, banyak emosional, banget ya. Emosional semua ya Mas. Semuanya ya? Salah satunya adalah ketika Mama Endang ini kan nanti menderita penyakit ya, dia ada sakit dan seorang ibu yang dia sayang banget sama anaknya dan takut bagaimana ya kalau dia harus meninggalkan dunia ini dan membiarkan anaknya hidup sendirian. Mungkin ini juga ketakutan yang akan dirasakan oleh semua orang tua, bagaimana nanti nasib anak saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan buat saya itu, karena saya juga seorang ibu, mungkin di teman-teman semua di sini juga ada yang seorang ibu atau calon ibu, calon orang tua, rasanya pasti berat banget kalau harus melalui masa-masa itu. Dan itu adalah salah satu momen emosional yang juga dialami oleh Mama Endang di film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Tepuk tangan teman-teman dong. Relate banget ya Mbak Foni ya. Dengan kehidupan relate banget ya. Hari ini rasa-rasanya banyak. Umi-umi, bunda-bunda itu mereka tidak mudah buat langsung bimbing anak-anaknya, misalnya anak-anak perempuannya gitu. Betul, makanya film ini wajib ditonton Wajib. karena film ini sebenarnya nggak macam-macam ya, benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari. Ceritanya banyak kita temukan, tapi ini ceritanya Dinar, Mama Endang dan Faiz. Jadi versi mereka, tapi banyak hal yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari dari film ini. Oke, plus kali ini teman-teman buat Mbak Foni. Cukup Mbak Foni. Siap, langsung kalau gitu aku langsung borongan ya. Boleh aku panggil ke depan dong. Ini Kak Nadira, Kak Bisma dan Mas Zaki. Boleh dong? Ya. Iya, gantian ya. Oke, sip. Boleh Kak Nazira dulu. Tepuk tangan Kak Nazira. Iya, sip. Nah, Kakak jadi apa nih? Jadi Rika ya. Rika tuh gimana sih? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. semuanya.
aku nyapa semuanya dulu ya. Boleh. Terima kasih semua media yang sudah hadir. Ada beberapa sahabat Zira juga yang hadir. Terima kasih. Lika ya? Iya, sahabat Dina. Iya. Gimana? Karakter Lika ini sahabat Dinar. Sebenarnya jauh berbeda ya dengan karakter aku aslinya. Lika itu charming, ceria, ekstrovert. Sedangkan karakter aku aslinya introvert. Jadi berbanding terbalik dengan karakter Dinar yang aslinya. Davina itu aslinya ekstrovert, tapi Dinar itu introvert, dan karakter asli aku introvert, tapi Lika itu ekstrovert. Jadi cukup seru memerankannya karena harus dengan penuh energi yang full untuk memerankan Lika dengan senyum yang charming, dengan warna baju yang ceria seperti itu, tapi menyenangkan karena aku beradu aktingnya juga dengan aktor-aktor yang luar biasa, dan di directnya juga dengan direct yang keren. Close dong teman-teman. Yeay. Perjalanan syutingnya juga seru. Seru banget ya. Iya. Aku nanya yang lebih dalam boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Baik. Ini kan filmnya dalam banget ya. Andai waktu bisa Iya, diulang betul. kembali. Andai waktu bisa diulang kembali, apa yang ingin Kak Nazira lakukan? Sebenarnya aku milih untuk hadir dan ikut di judul ini juga karena sangat-sangat emosional dengan judulnya. Andai waktu bisa diulang kembali, dan pas aku baca skripnya ternyata sangat-sangat emosional juga buat aku. Dan kalau ditanya andai waktu bisa diulang kembali, mungkin banyak sekali kesalahan yang mungkin aku perbuat dulu, dan kalau bisa misalkan waktu bisa diulang, aku pengen ketemu sama orang yang aku sayang itu lebih awal, biar mungkin kebersamaan aku sama dia lebih panjang gitu. Pertanyaan kita lanjut nanti dengan teman-teman media. Iya. Terima kasih Kak Nazira. Aduh, langsung adem ya. Dalam pertanyaannya teman-teman. Baik, lanjut. Selanjutnya ada Mas Zaki. Boleh Mas Zaki. Siap Mas Zaki. Ahmad. Siap. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Salam kenal, aku Mas Zaki Ahmad. Di sini aku berperan sebagai Boim. Pertama-tama mau ucapin terima kasih teman-teman yang datang ke sini. Jadi Boim itu karakternya adalah sahabatnya Faiz. Dia tuh wibu akut parah. Mungkin kalau misalkan anak muda yang suka nonton film anime, ya aku kurang lebih karakternya seperti itu. Dan di sini sebagai sahabatnya Faiz. Dan menurut aku karakternya fungsinya tuh memberikan warna ceria lah kepada Faiz, karena dia orangnya fun banget. Kurang lebih seperti itu sih. Mas Zaki ya, Mas Zaki sekali lagi dong. Kenapa penonton sekali lagi wajib menonton film ini? Kenapa? Karena menurut aku yang aku harapkan kenapa ini wajib, semoga sepulang dari nonton film ini ada pesan yang bisa diambil, dan aku berharap bisa relate dan bisa jadi sebuah pedoman untuk beberapa orang untuk kalau mengambil suatu keputusan, ya apapun itu akan ada konsekuensi. Itu aja sih. Ya. Zaki Ahmad. Thank you Mas Zaki. Baik, terakhir kita dipanggilkan dulu dong depan Mas Bismo Satrio. Silakan Mas Bismo, boleh sapa dan perkenalan dulu, silakan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bismo Satrio. Saya berperan sebagai Firman di film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Karakter Firman adalah seorang entrepreneur. Dia punya karakter yang tegas, disegani oleh orang-orang sekitarnya. Dan dia memiliki sebuah kafe. Kafe tersebut tempat di mana Dinar bekerja di sana. Gitu. Oke. Temennya Faiz apa musuhnya Faiz? Musuh apa teman ya? Itu harus nonton. Sebenarnya harus nonton filmnya. Biar ketemu ya, Iya. jawabannya ya. Baik, boleh deh kalau Mas Bismo belum cerita dong paling seru waktu syuting, ada nggak cerita-cerita waktu seru lagi pernah syuting apa tuh? Banyak kayaknya ya. Banyak banget. Yang jujur jarang ditawarkan dapat karakter seperti Firman ini ya. Jadi jujur cukup butuh waktu buat saya untuk ngulik karakternya. Tapi pengalaman yang paling unik sebenarnya ada, tapi saya takut spoiler sih. Saya punya adegan sama Farhan, itu menjadi salah satu adegan yang saya tunggu-tunggu sih. Saya pengen nonton.
Karena pas lagi ngambil adegannya juga saya menghindari untuk lihat playback di video. Iya, jadi pengen banget lihat adegannya sama Farhan. Oke, jadi makin kepo kita teman-teman ya. Oke deh, applause buat Kak Bismo Satrio. Thank you Kak Bismo. Nah, udah gak sabar teman-teman kayak ini mau nanya nih ya. Langsung aja teman-teman nih, saatnya buat teman-teman bertanya. Cek it out. Boleh angkat jemuran, angkat jemuran. Angkat tangan. Boleh kakak yang di belakang? Ya.